Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله سبحانه وتعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان
wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Imam Masjid, yang terhormat seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid, yang terhormat seluruh remaja masjid, yang terhormat seluruh gurai-gurai ulun tuan dan sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang ulun tuan muliakan. Baiklah, sebelum kita memasuki dalam pembacaan rukun doa khutbah, mari sejenak kita perhatikan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan menjadi ilmu ulangan atau ilmu tambahan bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi bekal dalam kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa yang diberkati di sekelilingnya. Itu ayat itu menerangkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat. Jadi Rasulullah nemui oleh Allah perintah kepada malaikat Jibril untuk menjemput gecok Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, kemudian gemai ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, sehingga Rasulullah SAW dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Yang perintah salat itu Rasulullah mengatakan sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat sungguh dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya dia adalah yang menghancurkan agama. Saya rasa hadis ini mulai kita kecil, mulai kelas 1 SD atau mulai TK sudah terhafal dan sudah disampaikan. Babantu mengetahui dah depu sembahyangan tiang agama itu ilmu yang daruri, bukan ilmu nadari. Artinya babantu mengetahui dah depu salatnya tiang agama. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita tingkatkan kenapa salat itu dinamakan tiang agama. Karena di dalamnya lengkap segala macam ibadah terkumpul dalam salat. Dalam salat ada puasa, yaitu kita tidak boleh makan dan minum dalam salat. Dalam salat ada haji, yaitu kita menghadap Baitullah, tidak boleh berpaling daripada Baitullah. Kemudian dalam salat itu ada zakat, yaitu kita menebarkan kesejahteraan, menebarkan keselamatan kepada orang lain. Wa ta'akhi salat kita yang assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kemudian kaum muslimin sekalian, salat itu juga mendidik kita untuk hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Dalam salat itu diperintahkan untuk berjamaah. Dalam mazhab katanya mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang kuat, salat jamaah adalah fardu kifayah. Itu pendapat yang kuat. Di miyubnya salat jamaah adalah sunat muakkadah. Walaupun pendapat salat jamaah fardu ain, tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Artinya di setiap pelosok kampung wajib mendirikan salat jamaah setiap 5 waktu. Dalam setiap waktu yang 5. Dumna kadar lepas fardu kifayah kon siro imum siro makmum. Sebab itu sering tak artikan fardu kifayah siro urung kubur gelah babandum kon. Artinya dumna lahi syiar Islam menurut kebanyakan orang Islam dalam kampungnya. Artinya menyala orang Islam, maka
haruslah jamaah sehingga nampak syiar Islam. Nampak orang itu adalah orang kampung tersebut adalah orang Islam. Mamanya tiro imum tiro makmumnya kalau lepas menan yang kepualah kitab kaum muslimin sekalian. Jadi diperintahkan solat 5 waktu berjamaah. Kemudian dalam 3 Jumat 3 diperintahkannya jamaah bersama dalam kemukiman, yaitu kita dirikan salat Jumat. Lewat salat jamaah tersebut kaum muslimin sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam bermasyarakat kita mesti ada seorang pimpinan. Sebagaimana dalam salat mesti kita ada seorang pimpinan. Na imum na makmum. Kemudian dalam memilih pemimpin salat, getanya kaum muslimin sekalian, geyu pilihlah yang faqih. Kemudian yang qari. Kemudian sama-sama qari yang lebih faqih. Sama-sama faqih. Sama-sama qari, sama-sama faqih. Kemudian yang lebih tuhamu. Yang seandainya bertentangan antara sama-sama faqih, sama-sama qari, kan kedahulukan yang tua. Ile yang awal qari dan faqih. Nyok pilih imam kaum muslimin sekalian. Artinya kriteria dalam memilih imam untuk salat berjamaah. Tidak boleh salat berjamaah dipimpin oleh sembarangan orang. Tidak boleh salat jamaahnya dipimpin liur-urung yang hana fasih bacaan. Tidak boleh salat jamaah dipimpin oleh bukan orang faqih yang sekedar fasih bacaan. Dia fasih dalam bacaan tapi tidak faqih. Tidak mengerti cara wudhu, tidak mengerti suci, tidak mengenal tidak tahu tentang taharah. Tidak tahu tentang syarat dan rukun. Walaupun dia qari, tidak boleh memimpin salat jamaah. Maka kaum muslimin sekalian, duanya tidak bisa dipisahkan di antara qari, fasih dalam bacaan, kemudian juga faqih dalam memahami syarat dan rukun dan segala macam yang bersangkut dengan salat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka sembahyang kepenan tiang agama, karena dari segala macam dalam sembahyang, dari urusan beribadah sampai urusan bermasyarakat, bisa kita ambil dari salat, bisa kita lihat dalam salat, bisa menjadi simbol dalam kehidupan bermasyarakat kaum muslimin sekalian. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka getanya dalam taudib bermasyarakat, dalam taudib bernegara, mari kita contoh dalam salat getanya. Yaitu yang jahat jadi imam, yang hak jadi di belakang imam. Siapa yang berhak, yang berdiri saf pertama di belakang imam adalah yang sanggup menggantikan imam. Dan yang memilih imam sebenarnya menurut syariat Islam kan umum adalah orang-orang yang ahli yang memilih imam. Orang-orang yang tahu menilai imam yang sebenarnya. Walaupun dalam menanggrau orangnya dalam memilih pemimpin, demokrasi kebablasan. Artinya pemilihan umum semua hak memberi suara. Sehingga suara ulama dengan suara pelacur sederajat. Pelacur satu suara, ulama juga satu suara. Itu demokrasi kebablasan. Sebenarnya dalam Islam, dalam memilih imam atau memilih pemimpin, itu sistem syura, musyawarah. Dan nanggrau gedanya sebenarnya kaum muslimin sekalian, nanggrau musyawarah. Buktinya tidak ada dalam Pancasila yang disebutkan kalimat demokrasi. Yang ada dalam Pancasila disebutkan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itu yang disebutkan dalam Pancasila. Artinya dasar negara kita adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi yang seperti hari ini. Demokrasi kebablasan. Sehingga semua berhak memberi suara. Sehingga kadang-kadang yang benar bisa dikalahkan oleh suara orang-orang jahat karena banyaknya orang jahat. Yang benar bisa dikalahkan oleh suara-suara pelacur karena banyaknya pelacur. Yang benar bisa disalahkan oleh koruptor karena sudah membudayanya korupsi.
Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, walaupun demikian, kita tetap berusaha. Kita tetap berusaha, tidak boleh melepaskan tangan. Kita tetap berusaha. Walaupun lagainya sistem urangnya kita terpaksa. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dikala darurah dibolehkan sesuatu memang yang dilarang. Sebenarnya sistem demokrasi kebablasan itu dilarang. Tapi kita tidak boleh, tidak bisa melakukan cara lain pada saat ini. Kecuali melaksanakan seperti yang telah ditetapkan oleh mereka. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sambil berusaha untuk menciptakan perubahan, sambil kita semikir kiban cara untuk menciptakan perubahan, maka kita harus melakukan pemilihan dalam setiap hal, baik pemilihan dari urusan dalam rumah tangga, pemilihan dalam tingkat desa, pemilihan dalam tingkat kabupaten, pemilihan dalam tingkat provinsi, pemilihan dalam tingkat negara, harus sesuai dengan yang kagak amanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kagak perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 20, kaum muslimin sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tattakhidhu abakum, jangan kamu jadikan ayah-ayah kamu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu, aulia sebagai tempat menyerah dirimu. Auliyanya nama-nama pemimpin, nama-nama pelindung, nama-nama sahabat dekat, nama-nama yaitu yang memberi pertolongan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang intinya sama. Allah melarang, jangan kamu jadikan ayah-ayahmu, saudara-saudaramu selaku pemimpin-pemimpinmu atau selaku pelindungmu, selaku kawan dekatmu, selaku yang menolongmu. Inistahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih memilih kafir, lebih cinta kepada kafir daripada cinta kepada iman, lebih cinta kepada hukum kafir daripada cinta kepada iman, lebih cinta untuk melanggar syariat Allah daripada menegakkan hukum Allah. Allah melarang kita menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai kawan dekat, sebagai pelindung, sebagai sahabat. Allah larang, kaum muslimin sekalian. Dilarang Allah, la tattakhidhu, jangan kamu jadikan. Para ulama berpendapat, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ulama tafsir berpendapat ayat ini diturunkan atau asbabun nuzul ayat tersebut adalah, kaum muslimin sekalian, dikala banyak orang-orang Makkah tidak mau berhijrah bersama Rasulullah karena mereka ingin hidup bersama ayah-ayahnya, ingin hidup bersama saudara-saudaranya, ingin hidup bersama keluarganya, sehingga mereka tidak mau berhijrah bersama Rasulullah. Walaupun kali hitamang Islam karena mempertimang ayah yang hantem hijrah, nama yang hantem hijrah, nah saudara-saudara yang tidak mau berhijrah, mereka ingin menjadikan sahabat-sahabat yang tidak mau berhijrah, yang lebih cinta kepada kafir, tidak mau mengikuti Rasulullah. Maka Allah melarang, jangan pernah kalian menjadikan orang-orang tersebut sebagai pemimpin, sebagai sahabat, sebagai siapapun, walau ayah tuh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sehingga dalam fikih sering kita baca, tidak boleh seorang ayah menikahkan anaknya bila ayah tersebut fasik. Ayah sebagai ayah kandung, wali nasab, tidak bisa jadi wali. Ayah kandung hanjit ke wali dalam rumah bila ayah kandung yang fasik. Tidak melakukan salat, tidak mendirikan salat, atau tidak berpuasa, atau melakukan maksiat-maksiat besar atau dosa besar lainnya, berkekalan dalam dosa kecil, itu namanya fasik atau hanadi. Hanjir kuali nikah bila galam bertaubat.
Nyan ayah sekalipun tidak bisa jadi wali nikah, tidak jadi pemimpin dalam rumah tangga bila ayah itu fasik. Artinya lebih cinta kepada kafir daripada cinta kepada iman. Abang, ikhwan, abang, adik tidak boleh jadi wali bagi kakak atau bagi adik yang perempuan bila abangnya atau adiknya fasik, melakukan dosa besar, bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin sekalian, apalagi kafir, apalagi mantan kafir. Artinya orang fasik, orang yang lebih cinta kepada kafir, jangankan sebagai pemimpin desa, jangankan sebagai pemimpin sebuah kabupaten atau kota, jangankan sebuah pemimpin sebuah provinsi atau sebuah negara, untuk jadi pemimpin rumah tangga sekalipun tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu ieu kamu tah payah tapi makanan dari ubud banting tulang, kami tak nafkah untuk anu, gedanya wate uro kebahagiaan anu, untuk tak serah terima anu, untuk tak penikah macam malim hanjut gedanya. Anu itu penikah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka gedanya you pilih calon-calon pemimpin rumah tangga adalah yang beragama, yang jeroh bangsa, yang yaitu jeroh keturunan, kemudian yang na harta, kemudian yang na rupa. Kaum muslimin sekalian, yang paling penting yang jeroh agama. Di antara yang jeroh agama itu untuk sekaliber pemimpin rumah tangga, apalagi pemimpin yang lebih daripada itu kaum muslimin sekalian. Apalagi yang tajuk urusan yang besar, pemimpin dalam sebuah negara, lagi dalam negara yang besar. Berbagai macam manusia, berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, maka harus kita serahkan amanah tersebut kepada orang-orang yang lebih baik menurut diantara yang baik kaum muslimin sekalian. Menurut ijtihad katanya, menurut ijtihad para ulama-ulama yang saleh kaum muslimin sekalian. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah melanjutkan, wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang menyerahkan kepemimpinan, menjadikan mereka-mereka yang lebih cinta kepada kafir daripada iman, menjadikan mereka sebagai pemimpin, faulaika humudz zalimun, kata Allah, maka mereka yang menyerahkan adalah termasuk orang-orang zalim. Yo kaum muslimin sekalian, kan cuma yang kata juk zalim. Beda fikir tanya, alah kaku juk aju urusan tadi, urusan roh dengan Allah. Tanya juga yang juk zalim. Man a'ana ala maksiatin kana syarikallah. Siapa yang menolong kemaksiatan maka dia bersekutu dengan kemaksiatan. Dia bersyarikat dengan kemaksiatan. Nah, urang ini pohgop. Tak tunjuk menteng hana tak pegah ngan tunjuk gepertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak tunjuk hoi piung tak tunjuk kenan. Menat yang dilakukan pertanggungjawaban oleh Allah karena kita bersekutu dengan maksiat. Dikala ini poh tangguh, itu isyarah itu akan jawaban di sisi Allah karena kita bersekutu dengan pembunuh. Apalagi kaum muslimin sekalian menandatangani bagi seorang pemimpin menandatangani hukum-hukum yang melanggar hukum Allah. Kemudian kitanya memberikan suara kepada calon-calon pemimpin, calon-calon DPR yang kira-kira tidak sesuai dengan syariat Allah. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin sekalian. Gelakai pertanggungjawaban man ana ala maksiatin kana syarikallah. Siapa yang bersekutu dengan maksiat maka dia akan, siapa yang menolong kemaksiat maka dia bersekutu dengan maksiat. Nyokeh makna ayat tersebut. Zalim termasuk dalam orang-orang zalim kamu sekalian. Jadi kon kata juk dia kau urusan roh dengan Allah, zalim ke zalim, hana zalim ke hana. Kecuali kaum muslimin sekalian kita kalau tak ijtihad, menurut dalil yang menunjukkan dia bagus. Batin jih urusan roh dengan Allah. Yang dihukum batin lahir, secara lahir memang dia baik. Batin hadohnya urusan roh dengan Allah. Jika kaum muslim sekalian, artinya kalau kita ijtihad, lagi dia na'i kaum muslim sekalian, na dua boh bejana ya. Salah saboh tak curiga, nyo punyo yang najis. Ijtihad dah yang berat yakin tu, oh nyo bejana nyo yang yakin long suci.
Benyananya ya kilung najis karena nahi tapak-tapak asal sampingnya. Oh, longcoknya walaupun yang tacok ke wuduknya yang hakikat tau najis, yang gebumi ahli Allah. Artinya kita beri fahala apa? Fahala ijtihad walau hana merempak fahala betul. Tetapi bila betul dalam tabur ijtihad, merempak fahala ijtihad dan juga merempak fahala benar kaum muslimin sekalian. Dua buah fahala. Menansib dalam tak pilih pemimpinan, le tak berusaha lagi dia. Oleh tata menurut tatanya yang para ulama. Apabila berselisih dan ragu-ragunya Allah berkata fa idza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Apabila terjadi perdebatan, perselisihan di antara kamu, maka segeralah kembali kepada Allah dan Rasul. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri jika kamu tidak mengerti. Kaum muslimin sekalian, yang pertama wa ba Allah dan Rasul, artinya wa ba Quran dan ba hadis. Apabila Tuhan mufhum dak Quran, hang mufhum dak hadis, tanya ba ulama ahla dzikri. Man ahla dzikri, ulama yang selalu berzikir. Di sana tidak disebutkan fas'alu ahlal ilmi. Tanyalah kepada ahlal ilmi, tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan fas'alu ahlal ilmi? Karena banyak cendekiawan tapi tidak zikir, tidak mengingat kepada Allah. Dia cendekiawan, berilmu. Kayak ideologi apa kena idrak aji kuat, tapi dia tak punya hati. Ya, hana hati yang good. Maka kita yang ahla zikri, karena zikir hanya ada dalam hati kaum muslimin sekalian. Tanya kepada ulama yang ahla zikri, ulama-ulama yang saleh jika kamu tidak mengetahui. Jadi kita tengok ijtihad menurut ulama-ulama, menurut ijtihad ulama yang saleh supaya kita selamat kaum muslimin sekalian. Mudah-mudahan Allah mengirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil. Maka kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tusalli alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, baik dikirim kepada kamu gara-gara salah kamu, gara-gara dosa kamu, pemimpin yang hana sayang kepada kamu dan hana ya geron nyota melake ba Allah sabi-sabi kaum muslimin sekalian. Lampadu muronyo gedenya tabaca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Karena gedenya hana daya, hana upaya. Karena gedenya hana mampu, kadang hana biaya kaum muslimin sekalian. Maka gedenya yang mampu dah lakukan doa, tak melake ba Allah berkirim pemimpin yang adil. Kemudian tabaca wa qul ja'al haqq, berpelahi yang hak, berpancu yang batil. Mudah-mudahan bermanfaat daripada tausiah singkat tuan. Mudah-mudahan beri kepelajaran kulun tuan dan kegedanya Bandung. Amin ya rabbal alamin. Mari jino tatamang dalam pembacaan rukun dual khutbah. Di mana kekeliruan atau ketinggalan mohon gure-gure tegur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wa taqwa wa nahana 'anil fahsya'i wattiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا يا نصر فإنك خير الناصرين، وافتح لنا يا فتح فإنك خير الفاتحين، وارزقنا يا رزاق فإنك خير الرازقين، وارحمنا يا رحمن فإنك خير الراحمين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر مجاهد في الغزة، اللهم انصر كل مجاهد في الغزة، اللهم انصر كل مجاهد في الغزة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.